dapat duit ya. Thank you Trisda. Nah, jadi berdasarkan namanya aja udah kelihatan bahwa pengujian satu populasi artinya hanya ada satu populasi yang akan dilakukan pengujian. Jadi jangan lupa nanti kalian akan tetap merumuskan parameternya saat kalian mau membuat suatu hipotesis. Terus nanti kita akan menguji berdasarkan parameter tersebut. Nah, terus nanti pembandingnya, karena dia satu populasi, maka pembandingnya adalah berupa nih nilai historis. Nah, nilai historis ini akan dikasih tahu di soal. Jadi nanti di soal akan dikasih tahu bahwa misalkan kayak berdasarkan data masa lalu, ternyata rata-rata apa adalah sekian. Nah, itu nanti kalian akan menguji dengan membandingkan dari data masa lalu tersebut. Atau mungkin ada nilai target yang dicapai. Itu juga bisa. Misalkan suatu perusahaan menargetkan penghasilannya sebesar sekian. Nah, kayak gitu. Nah, parameternya tetap ada 3 ya, ada mean, ada proporsi, dan ada variance. Maka dari itu, pengujiannya pun hanya ada 3 jenis ini. Hanya ada uji mean, uji proporsi, dan uji variance. Coba masih ingat kan, kalau mean itu adalah rata-rata. Kalau proporsi berarti ada persentase atau peluang. Kalau variance berarti ada penyimpangan, ketidakstabilan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Nah, kalian bisa gunakan ini, skema ini untuk perjalanan kalian selama kalian belajar pengujian satu populasi di statistik industri 2 ini. Jadi, ini Cici ajarin bacanya ya. Cara bacanya gini. Bentar ya. Nah, pengujian satu populasi itu kan ada 3. Ada uji mean, ada uji proporsi, dan ada uji variance. Nah, kalau uji proporsi, uji proporsi, itu dia pasti langsung pakai z-test. Kalau uji variance, dia pasti masuk ke chi-kuadrat. Ini chi-square. Tabel chi-square namanya. Nah, terus kemudian, kalau uji mean itu akan kita bagi lagi menjadi 2. Variansinya diketahui atau tidak diketahui. Kalau variansinya diketahui, maka dia akan langsung pakai z-test. Kalau variansinya tidak diketahui, maka dia akan langsung pakai t-test. Kayak gitu. Tapi nantinya akan ada pengecualian lagi. Pengecualiannya itu untuk besar sampel. Jadi besar sampelnya, kalau misalnya dia itu, untuk ini ya, ini kalau misalnya besar sampelnya itu, bentar, ada yang masih masuk. Lebih kecil dari 30, maka dia akan langsung pakai t-test. Kalau N lebih besar sama dengan 30, berarti dia akan pakai z-test. Oke, gitu ya. Jadi kayak yang ke body kemarin jelasin, konsepnya sama. Yang berubah hanya tabelnya. Untuk lihat tabelnya. Lanjut. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ya? Oke, Cici lanjut dulu. Ini yang pertama ada uji mean. Uji mean yang pertama pasti ada variasi yang diketahui. Nah, varians populasi ini tau kuadrat itu yang ingin diuji telah diketahui. Jadi nanti di soal itu akan dibilang bahwa variasinya diketahui. Nanti ada nilainya sekian gitu. Nah, terus statistik uji yang digunakan itu berdasarkan normal distribution atau z-test. Itu kalau variasinya dikit. Nah, hipotesisnya ada 3 macam kalau untuk H1. Tandanya seperti yang pertama kali jelasin, jadi sama aja. Kalau H0-nya itu nggak cuma sama dengan ya. H0-nya tuh bisa langsung kalian balik. Jadi kalau misalnya konsepnya sama seperti pertama kali kita belajar. Jadi bisa kalau misalnya lambangnya lebih besar, bisa jadi lebih kecil sama dengan, itu H0-nya. Kalau misalnya lambangnya lebih kecil, berarti H1-nya berubah menjadi lebih besar sama dengan. Kalau tidak sama dengan, dia berubah jadi sama dengan. Kayak gitu. Jadi nggak melulu cuman sama dengan aja. Sampai sini ada yang mau tanya? Oh ya, itu yang mau absen ya guys, bisa ketik di kolom chat. Oke, hipotesis aman ya harusnya. Kita lanjut. Nah,
setelah kita merumuskan hipotesis, kita pasti langsung menghitung statistik uji. Nah, jadi untuk semua pengujian, mau itu uji mean, uji variance, ataupun uji proporsi, kita akan tetap pakai ini, menghitung statistik uji ini. Nah, karena dia ini pakai z-test tadi, maka kita akan menghitung z-hit. Nah, z-hit itu dengan rumus ini, x bar dikurangi mu0 dibagi dengan tau per akar n. Kalau x bar itu adalah rata-rata sampel. Oke, rata-rata sampel. Terus kemudian mu0 itu adalah yang tadi, rata-rata berdasarkan data masa lalu, gitu ya, atau data yang yang ingin menjadi tolak ukurnya kita. Terus, kalau tahu itu berarti kan standar deviasinya, itu yang udah diketahui tadi di soal. Kemudian, akar N, berarti N itu adalah banyaknya data, atau banyaknya data atau banyaknya sampel yang kita ambil untuk pengujian ini. Gitu. Selanjutnya, setelah kita dapat nih, misalkan z-hitnya sebesar sekian, kita akan mencari daerah tolak H0-nya. Daerah tolak H0-nya itu terjadi kalau misalnya H1, itu berarti bila H1-nya sekian, seperti ini, maka tolak H0-nya syaratnya ini. Jadi yang di sini, yang di kanan ini adalah syarat untuk bisa menolak H0. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, syarat ini tidak dipenuhi, maka kalau TM ya, TM tidak memenuhi, berarti akan langsung gagal menolak H0. Kalau Pak Arbi rasanya boleh pakai bahasa terima H0. Jadi gagal tolak H0 dan terima H0 itu sama ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Jadi ini adalah keputusannya ya. Ini adalah keputusan. Setelah mengambil keputusan, ingat, statistik industri 2 itu kan harus sampai menarik kesimpulan. Jadi apapun soalnya, harus kalian kasih kesimpulan. Bahkan soal yang kalian harus cari CI pun, itu kalian harus kasih interpretasinya. Jadi kayak gini ya, misalkan kalian suruh cari CI, itu nanti harus ada interpretasinya. Atau pengertiannya. Dan untuk ini, setelah kalian ambil keputusan, kalian harus ambil kesimpulan. Nah, gini, ini untuk semuanya. Mau nanti sampai ke pengujian 2 populasi pun akan tetap seperti ini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kita akan latihan soal aja biar lebih gampang. Kalau boleh Cici rangkum. Ya. Kalau boleh Cici rangkum, intinya step pertama ya, kalian harus tahu dulu. Jenis pengujiannya itu apa? Jadi lihat di bagan tadi ya. Kan nanti kalian habis ini akan belajar pengujian 2 populasi juga. Jadi yang step pertama kalian harus tahu dia ini 1 populasi atau 2 populasi. Nah, tapi karena sekarang kalian baru belajar 1 populasi, maka kalian langsung lompat ke step ini. Kalau 1 populasi itu kan ada 3 parameter. Ada mean maksudnya pakai parameter mu. Kemudian ada proporsi, itu pakai parameter P. Terus kemudian ada variance yang pakai parameter tau kuadrat. Nah, ini yang mana? Yang mana dulu? Semisalnya dia adalah pengujian mean, maka kalian harus tentukan lagi. Mean-nya apa? Var dikat atau var tidak dikat? Nah, setelah kalian tahu pengujiannya apa, lanjut. Rumuskan hipotesisnya. H0 dan H1. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung statistik uji. Hitung statistik uji berdasarkan rumus yang ada, yang diberikan. Nah,
Setelah itu, kalian harus cari carilah nilai tabelnya. Jadi pembandingnya itu, misalkan kalau dia Z, berarti kan kalian harus cari Z alpha, kayak gitu. Cari nilai tabelnya. Terus kemudian, nomor 5, putuskan daerah tolak nolnya. Yang mana? Nolnya yang mana? Lalu bandingkan dengan Lalu kemudian kalian bandingkan dengan statistik ujinya. Nilai stat ujinya yang T hitung atau Z hitung itu. Nah, setelah itu kan kalian pasti akan dapat suatu keputusan. 6 ya. Nah, keputusan ini macamnya cuma 2. Tolak H0 atau gagal tolak H0. Gagal tolak H0 artinya kayak diterima. Terima H0. Ya, kayak gini. Kemudian, yang ketujuh, dari keputusan itu harus wajib memberikan kesimpulan. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya atau enggak? Boleh di screenshot ya guys. Ini kalau mau di screenshot. Oke. Sama ini kalau mau di screenshot. Sampai sini ada yang mau tanya atau enggak ya? Halo. Belum, C. Belum ya? Oke. Bentar ya. Oke. Nah, lanjut. Ini, semua pengujian ini itu akan ada namanya ini, 100 dikali dengan 1 min alpha persen CI. Nah, jadi ini kalian nggak usah bingung. Ini tuh artinya sama aja kayak, bentar ya. 100 1 min alpha persen CI. Oke. Kalau misalnya alfanya 5%, ya berarti langsung aja CI-nya pasti 95%. Nah, nanti kalau misalnya waktunya habis, kalian join lagi dengan link yang sama ya guys. Nah, kemudian, ini, itu dapatnya dari sini. 100, 1 min 5, 0,05, sorry. 0,05%. Oh. Jadi pokoknya langsung aja, totalnya harus 100%. Nah, lanjut ya. Ini. Nanti kalau misalnya H1-nya ini, berarti nanti kita akan dapatkan lower bound-nya ini. Hanya ada lower bound. Nah, nanti kalau misalnya syaratnya ini, berarti kita hanya dapat upper bound. Nah, di mana kalau misalnya ini, konteks yang H1 yang pertama ini ya, H1 mu lebih besar dari mu 0, untuk lower bound, ini berarti karena di lower bound, ini kan batas bawahnya. Cece bilang ini A ya misalkan. Nanti, koma atasnya itu adalah A, tak hingga. Kalau upper bound itu berarti dari minta hingga ke A. Misalkan gitu. Misalkan ini adalah A. Kayak gitu. Nah, kalau mu tidak sama dengan 0, maka nanti kalian akan dapat lower bound dan upper bound. Nih. Karena tandanya plus minus. Yang plus itu adalah upper, yang minus adalah lower. Oke. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Belum ya? Kalau nggak paham langsung tanya ya guys. Nah, terus ini ada soal. Coba, ini siapa yang mau kerja? Aku, C. Miss Dayanti ya?
Oke, boleh. Nah, coba dikerjain dulu, terus kalian join aja lagi ya guys, di link yang sama ya. Jadi biar nggak habis. Bentar aja save dulu chatnya. Daripada nanti terputus, nggak enak. Terus Dayanti bisa oret-oret kan ya, tapi? Halo? Iya, Ceh. Bisa oret-oret kan ya? Aku nggak pakai, mau susah sih. Oh, kamu pakai handphone kan? Aku coba aja nanti ya. Ini CCN meeting dulu aja ya guys. Ini tinggal 7 menit soalnya. Kalau putus, nggak enak. Bentar ya. Oke, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya.